Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan. Yang pertama dari properti ada PANI direkomendasikan buy 13.650, resisten hingga 14.450. Dari sisi sektor properti di sesi pertama pada siang tadi memimpin penguatan. PANI CBDK hari ini juga kompak mengalami penguatan. Kemudian ada Pegas direkomendasikan buy 1745, supportnya resisten di 1850. Dan kembali dari properti ada P1 juga direkomendasikan buy 352, resisten hingga ke 382. Dan terakhir ada MAPA, buy supportnya di 700, resisten hingga ke 820. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Menarik Pak, properti hari ini dari sisi sektor menjadi salah satu penopang hingga indeks harga saham gabungan tidak tertekan lebih dalam di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini. PANI hari ini juga menjadi penopang Pak, pertimbangan merekomendasikan PANI masuk ke dalam saham pilihan di tengah dari CBDK hari ini melesat di atas 10%. Kalau saya rekomendasi ke PANI, saya lihat PANI ini modelnya trennya sideways, Pak David. Nah, dia ada di area supportnya. Jadi untuk yang terutama untuk yang suka swing ini oke untuk PANI menurut saya ya. Bisa collect di harga 14 ribuan ya. Apabila dia breakout 14.200, nah potensinya PANI targetnya ke 14.450 sampai di 14.650 untuk target pendeknya. Ya, setelah itu dia akan bisa lanjut lagi ke 14.900 menurut saya Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat dengan pembalikan arah dari PANI setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari sebelumnya Pak? Nah, PANI ini kita perhatikan tutupannya di 14.025. Perhatikan supportnya PANI, kalau sampai dia tembus di bawah 13.700, berarti kita punya alokasi resikonya 2,3%-an kira-kira. Nah, ini sudah tidak menarik lagi PANI di bawah 13.700. Nah, namun kita kalau lihat seperti ini, PANI kemarin candlenya cukup bagus, hari ini pun juga sebenarnya cukup bagus, cuma dia ada tutupan di 14.025. High-nya PANI hari ini sampai ke 14.300. Nah, kalau sampai dia besok bisa bertahan, minggu depan kita lihat di 14.200 ke atas, PANI ini punya potensi, Pak David. Menurut saya akan lanjut aksinya di 14.450 sampai di 14.900 menurut saya, Pak David. Baik, penutupan hari ini di 14.025, menguat di 1,26%. Penguatannya terpangkas setelah secara intraday tadi melesat ke 14.300 rupiah per saham. Dari PANI Pak, kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Datang dari Pegas, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi 1745, di resisten di 1850. Analisis dan rekomendasi untuk Pegas. Pegas sendiri tadi pas waktu saya stock pick-nya udah 1770, 1780, tutupannya bagus ya Pak David, 1805, sudah naik duluan. Nah, potensinya Pegas sendiri juga kita lihat ini areanya juga trend sideways, cuma dia mulai breakout juga, ini ada breakout resistance. Jadi lihat potensi Pegas seperti ini, candlenya juga bagus ya. Nah, targetnya Pegas 1830 sampai 1850 ya, lumayan masih ada 2%-an ke atas ini. Kalau sampai Pegas di bawah 1750, lah ini mulai waspada. Makanya stop loss-nya ada di 1745 untuk Pegas. Jadi di bawah 1750 saya mulai lampu-lampu kuning Pak David. Nah, kalau sampai dia di bawah 1715 untuk Pegas, selesaikan dulu. Itu sudah buat saya udah alarm keras untuk cut loss-nya Pegas ada di area situ Pak David. Baik, kalau lewat sell atau profit taking sebagian aja Pak? Kalau misalnya lewat mana nih? Lewat di 1700-an tadi, stop loss yang disebutkan tadi Pak? Saya cut loss Pak, di bawah 1715 saya akan cut loss untuk Pegas. Udah nggak menarik buat saya. Baik, penutupan hari ini masih di 1805, menguat 3,74%. Level support tadi sudah bisa diperhatikan bagi yang sudah ambil posisi dan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Pegas. Dari Pegas kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, masih dari properti juga direkomendasikan buy, supportnya di 352, resisten di 382.
analisis dan rekomendasi untuk P1, Pak Peter. Tapi dengan masuknya dua saham di sektor properti di saham pilihan Anda, sebenarnya prospeknya akan seperti apa, Pak? Paling tidak sampai dengan akhir tahun mungkin. Kalau saya lihat properti prospeknya masih bisa lanjut terus ya, Pak David. Apalagi kita juga tahu kabar dari The Fed sendiri, Desember juga dia mau memangkas suku bunga. Berarti kita akan perhatikan mulai dari sektor properti, kemudian kita lihat dari persemenan, perbankan juga kita perlu lihat juga, Pak David. Semestinya juga lihat dari keuangan juga akan mendongkrak juga kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga, Pak David. Lihat dari sana. Lalu retail, saham-saham mobil. Nah, itu juga bisa dilihat juga Pak David, seperti itu. Baik, secara teknikal di penutupan sesi kedua, P1 ditarik ke atas Pak, menguat signifikan di atas 6%. Apakah pertimbangan rekomendasi berubah tidak Pak dengan tarikan kuat P1 di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini, atau masih sama saja? Nah, oke. Kalau untuk P1 sendiri sebetulnya tadi kita rekomendasi di 360 sampai 362. Sore-sore tadi ditarik sampai 382. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya P1, saatnya memang untuk atur-atur taking profit ya. Untuk minggu depan mulai atur-atur taking profit ini P1. TP dulu sebagian boleh, selesainya ditinggalkan, keuntungan biar lari sendiri. Itu masih punya resisten di 398. Berarti biasanya kalau saya 398, saya akan kurangin 2 tick di 394 Pak David targetnya untuk P1. Jadi bila dia besok minggu depan dia tembus 382, maka target saya berikutnya ada di 394, Pak David. Baik, dari sisi supportnya Pak? Untuk supportnya sendiri, perhatikan kalau memang P1 ini mulai turun di bawah 374 ya, di bawah 374, ini mulai lampu-lampu kuning ya. Mulai pasang trailing stop boleh juga di situ untuk P1. Apabila dia kembali di bawah 366, di bawah 366, ini P1 sudah mulai saya bungkus dulu Pak David. Baik. 366 dari sisi support penutupan hari ini di 382, menguat cukup signifikan di 6,11%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan terakhir Pak, ada MAPA. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 700, resisten hingga ke 820. Ya, MAPA sendiri juga buy on breakout ini. Saya lihat seperti ini juga bagus MAPA anjuran kami area buy-nya di 735 sampai 745, tutupannya di 750. Nah, ini semoga untuk besok minggu depan ini MAPA masih melanjutkan aksinya juga. Targetnya di 765 sampai 820 untuk MAPA, bisa untuk swing. Nah, stop loss-nya perhatikan untuk area support, apabila dia tembus di bawah 710, ini MAPA sudah tidak menarik. Makanya saya kasih untuk stop loss-nya di 700, Pak David. Baik. Di awal Oktober ini tekanan terjadi cukup dalam Pak, di 600-an. Ada semacam perubahan pola teknikal tidak Pak, dengan pembalikan penguatan hingga ke 700 di perdagangan hari ini? Untuk MAPA ya? Untuk MAPA sendiri saya akan lihat, ini sebenarnya sudah trennya sudah sideways sih Pak. 1 bulanan ini model-modelnya dia bentuk pola sideways-nya. Nah, kita lihat dia memang buy on breakout ini lewat dari 740 dia ya. Oke, 740 udah breakout, tutupannya bagus nih Pak, 750. Besok kalau sampai dia tembus 755, ini menurut saya kok melanjutkan potensi ke 765 sampai 820 Pak David. Ini bagus kok untuk MAPA. Untuk swing ya Pak David ya. Iya. Penutupan hari ini di 750, menguat cukup signifikan di 3,45%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada PANI, Pegas, P1, dan juga MAPA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan ditutup melemah di 0,43% dan masih bertahan di atas level 8.500-an, tepatnya di 8.508,706. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.555.
beberapa menit pasca pembukaan sempat bergerak ke zona merah, melemah tipis kemudian berbalik menguat dengan intraday tertinggi hari ini di 8.572.359. Intraday terendah sempat ke 8.400-an, tepatnya di 8.495, dan di penutupan sesi kedua pelemahan terpangkas menjadi di 0,43% dan indeks harga saham gabungan kembali bertahan di atas 8.500-an pemirsa. Kita beralih ke grafis yang pertama. Seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan? MNC 36 melemah di 0,79%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,92%, LQ45 juga melemah di 0,74%. Beralih ke grafis selanjutnya, sektor energi memimpin penguatan di 1,25%, properti menguat di 1,02%, teknologi hari ini turun dalam di 2,60% dan kesehatan juga melemah di 0,90%. Saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa ada CBDK, ditutup menguat di 7.825. Nilai transaksinya paling tinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 839,4 miliar saham, dan Mina ditutup menguat di 370. Cuan hari ini juga cuan di 2680 dan BKSL dari properti ditutup menguat di 153. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BBRI ditutup melemah di 3680. Transaksi hingga 1,3 triliun rupiah tampaknya sudah melampaui dari CBDK yang menguat signifikan. Antam juga menjadi pemberat dari barang baku, sudah meninggalkan level 3.000-an 2910, dan Telkom hari ini juga saham big cap yang ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 3.510 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Peter, waktu kita cukup terbatas, Pak. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Pak, menanyakan saham Telkom. Hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Saham Telkom awal Desember arahnya akan kemana? Mungkin di minggu pertama Desember mungkin, Pak, untuk Telkom dibandingkan dengan posisi penutupan sesi kedua hari ini. Telkom kita lihat tutupannya juga kurang bagus ya hari ini, dia bikin YOLO juga. Perhatikan Telkom, untuk rekomendasi masuk saya akan mulai perhatikan apakah Telkom ini akan mantul di area 3.460. Apabila dia memang mantul di 3.460, ini akan saya mulai cicil-cicil untuk Telkom masuk. Namun apabila dia tembus di bawah 3.460, jangan masuk dulu untuk Telkom. Untuk saran saya seperti itu, Pak. Oke, penutupan hari ini di 1,68%, melemah di 3.510, level support tadi 3.460. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham Adaro Mineral, Pak, ADMR, Bapak Rifai dari Cangkring, sudah punya di harga average di 1.450, Pak Peter. 1.450. Ya. Oke, untuk ADMR sendiri, apabila memang Bapak mau average seperti ini, perhatikan ADMR ini, Pak. Ini di area supportnya sih, ini ADMR. Saya akan tunggu ADMR apabila dia bisa breakout di 1.300. Begitu dia ada breakout 1.300 dengan volume yang tinggi, saya mulai masuk untuk ADMR. Perhatikan Bapak punya average, semoga bisa dihitung ya, Bapak punya hitungan. Di 1480 dia punya resisten untuk swing. Jadi Bapak bisa hitung average-nya Bapak bisa sampai ke 1480, 1460. Bila sudah ada untung di situ, nah berarti Bapak boleh average itu. Bisa dihitung di atas 1.300 Bapak boleh untuk tambah barang ADMR. Baik. Itu sih. Selanjutnya menanyakan saham Bumi, Pak. Ada Bapak Lutfi dari Demak ambil posisi di 244 untuk Bumi. Pas dengan posisi penutupan hari ini, Pak, di 244, menguat di 0,83%.
Saran saya untuk bumi Pak, bumi Bapak boleh hold ya 244 ini masih cukup bagus ini modelnya. Kalau misalnya untuk bumi di bawah 230, nah ini sudah mulai tidak menarik Pak untuk bumi. Jadi perhatikan ini bagus, ini bumi parkirnya di 244. Semoga untuk minggu depan masih punya potensi lanjut, apalagi apabila dia bisa break 256. Ya, dia punya potensi untuk lanjut lagi nih untuk bumi. 256 tembus lajunya akan kemana Pak? Ke 266. Oke. Ya, 266 tembus dia akan lari juga bisa ke 280. 280 tembus dia larinya ke 298 Pak. All time high atau level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir Pak? All time high-nya bumi di berapa? Enggak Pak, bukan all time high Pak. All time high-nya untuk tahun ini mestinya ya. All time high bumi di 3.600 ya Pak David, betul nggak? Mungkin saja Pak, saya ngecek di sini itu cuma dalam 5 tahun terakhir cuma datanya dari beberapa itu. Ya, baik. Kita lihat seperti bumi semoga bisa ke 300-an ya Pak ya. Harapannya bisa ke sana. Kita ke Kudus Pak, ada Laksa menanyakan saham MBMA Pak kali ini. Average-nya di 600 Pak. MBMA average di 600. Ya. Oke. MBMA Bapak boleh perhatikan apabila MBMA ini juga tutupannya juga kurang bagus hari ini. Besok kalau dia bisa tembus di bawah 540, ini MBMA sudah nggak menarik Pak. Saya sih lebih prefer untuk Bapak cut loss dulu. Tapi ada kemungkinan besar untuk MBMA untuk besok Senin Selasa ya. Semoga ini bisa mantul Pak. Mantul dia bisa di atas lagi di atas 570. Jadi MBMA ini akan lebih bagus lagi di atas 570. Lalu dia bisa breakout di atas 600, nah berarti bisa menyebut Bapak punya modal average-nya di berapa. Ya. Untuk targetnya MBMA untuk swing, Bapak bisa perhatikan di area 665 sampai 675. Itu yang terdekat, lanjutannya bisa ke arah 700 untuk MBMA. Untuk swing ya Pak ya? Ya. Ada di area 5. Selanjutnya ada Ibu Ayu dari Jakarta, Pak Peter menanyakan saham AMRT, Pak. Sumber Alvaria Trijaya hari ini melemah di 1.800. Tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, tapi arahnya jangka pendek dan menengah untuk AMRT. Untuk AMRT sendiri, Ibu kalau misalnya mau tandain saja untuk sedikit sih masih nggak apa-apa. Cuman kalau untuk all in jangan, apalagi untuk masuk juga besar juga jangan. Kita akan tunggu AMRT akan menurut saya saran saya lebih bagus di atas 1845 Bu. Di atas 1845 baru mulai lihat-lihat untuk AMRT. Ya 1845 kemudian 1880 itu lebih confirm menurut saya. Jadi perhatikan di area-area di atas itu ya Bu untuk AMRT. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, dari Plantation. BWPT baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Kalau direkomendasikan entry ideal untuk BWPT. BWPT sendiri ini juga parkir di 168, perhatikan dia punya support di 167. Nah besok apabila BWPT kembali di atas 170, Bapak mau masuk it's okay. Ini Bapak atau Ibu ya, ya maaf ya Pak ya, intinya di atas 170 ini BWPT mulai menarik lagi. Kalau dia breakdown 167, di bawah 167 BWPT nggak menarik. Baik, kita ke Jepara Pak. Ada Bapak Zainal Arifin, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menanyakan saham MPMX Pak. Harga average-nya di 945. Resisten bisa di atas 1000 tidak? Sorry, MPMX ya Pak ya? Iya, average 945 Pak. Bisa ke atas 1000 tidak potensinya? Oke, MPMX ini menurut saya hati-hati Pak, sahamnya kurang liquid ya, MPMX. Kalau bisa di atas 1000 dia harus melewatin 975 dulu menurut saya. Kalau dia di atas 975 lalu dia tembus 980 maka dia bisa lanjut ke atas. Dan ini cukup diwaspadai untuk MPMX. Dia ini sering bikin rambut Pak. Yeah. Dia lebih berhati-hati ya untuk MPMX. Baik, kita beralih ke Depok Pak. Ada Bapak Malvin Sihite menanyakan saham Adaro sudah masuk di 1805. 1805. Ya. Oke, Bapak barusan masuk ini ya untuk Adaro. Adaro sendiri Bapak mau masuk 1805, it's okay ya, sudah terlanjur masuk juga kan. Ini Bapak perhatikan kalau besok dia di bawah 1800, ini Adaro sudah nggak menarik ya Pak. Ini mulai hati-hati sih sebetulnya. Kalau lihat dari Adaro sendiri potensinya lebih bagus kalau saya di atas 1850 mulai menarik lagi untuk Adaro.
Nah, Bapak sudah mulai masuk, ya perhatikan ya. Lalu kita lihat di atas 1850 targetnya bisa di 1900 untuk target pendek. Ya. Untuk swingnya ke 1980 sampai 2010 untuk Adaro untuk swingnya. Ada di area sana, Pak. Baik. Jawaban untuk Bapak Malvin Siti dari Depok, Jawa Barat untuk Adaro. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan karena waktu cukup terbatas. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Peter, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak David. Cuan-cuan, teman-teman. Terima kasih ada Bapak Peter Susilo, Business Manager of YB Go Cuan Semarang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.